mengamati NKRI. Palsu. NKRI. Mantap. Haji barang. Haji barang. NKRI. NKRI. Tangkap. Ya. Ayo sesuaikan barisan. Sesuaikan barisan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Dan alhamdulillah pula pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu dengan Gusmar KPN Nusantara. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Dan ini sebenarnya sudah terkenal. Beliau adalah kader GP Ansor dari Makassar. Wah, luar biasa. Kemarin telah mengikuti apel Harlah Ansor yang ke-91 di Gor Satria Purwokerto Banyumas. Betul. Ini luar biasa. Jauh-jauh dari Makassar datang ke Banyumas. Sugeng Rawuh Makassar. Luar biasa. Lah, ini mumpung ketemu dengan beliau-beliau yang luar biasa ini, kami ingin ngobrol-ngobrol Gusmar dan kader Ansor dari Makassar ini mengenai polemik munculnya Jatma Aswaja ini, Gus. Ini kan lagi viral loh. Nah, kok tahu-tahu ada deklarasi Jatma Aswaja. Kalau Jatman ini sudah familiar lah, kan familiar. Nah ini kok tahu-tahu kok ada deklarasi Jatma Aswaja. Ya siapa lagi kalau bukan dari geng Pekalongan itu, Gus ya. Nah ini menurut pandangan Gusmar sebagai pegiat media sosial ini bagaimana menyikapinya? Kita sebagai warga NU ini seharusnya bagaimana ini? Mas Sumarno dulu aja. Oh Mas, Mas Sumarno dulu. ini ya, menurut pandangan Mas Marno ini gimana ini tentang fenomena deklarasi Jatma Aswaja? Ini yang digagas di Pekalongan ya. Ya. Jadi saya kira yang pertama memang bahwa harus diurai dulu Oh iya ya. bahwa keberadaan Habib Lutfi bin Yahya sebenarnya di NU itu juga bukan hal yang baru bagi kita semua, bahwa mereka memang selama ini kita kenal sebagai pengurus Jatman Ya. sebelum adanya ini Belum polemik dulu kan. polemik Ya. yang menurut hemat kita sebagai orang yang rasional melihat persoalan bahwa keberadaan Jatman kala Habib Lutfi bin Yahya itu sungguh betul-betul membuat para Nahdien, khususnya orang-orang tarekat saya kira yang ada di kalangan Nahdien itu kebingungan. Kenapa? Karena kadang-kadang ini juga sudah jadi rahasia umum bahwa satu-satunya lembaga atau badan otonom yang hampir kala itu tidak mendengar ke PBNU adalah Jatman di bawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya. Ya. Dan bahkan sampai pada akhir kepengurusannya juga tidak kunjung melakukan proses pergantian kepengurusan sebagaimana yang diamanahkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau PO PBNU. Karena kan Jatman ini bagaimanapun juga merupakan salah satu badan otonom yang ada di bawah dengan PBNU. Jadi segala sesuatunya ya harus berlandaskan aturan yang keluar dari PBNU. Nah, sampai kemudian pada akhirnya tentu sebagai organisasi besar ya, salah satu organisasi besar di seluruh dunia, tentu akan berupaya menjaga marwah dan martabat organisasi ini demi untuk menyelamatkan jamaah. Sehingga lahirlah keputusan dari PBNU
yang melakukan beberapa kali pertemuan yang saya kira juga sahabat-sahabat bahkan warga Nahdien Sudah tahu lah. bagaimana pertemuan yang dilakukan di Surabaya, dan bahkan saat itu kan ada perlawanan dari Habib Lutfi yang sempat bersurat untuk para pengurus Jatman wilayah ini untuk tidak datang di Surabaya, tapi rupanya hal tersebut tidak mampang. Betapa orang NU masih sangat loyal terhadap PBNU sebagai pimpinan tertinggi. Nah, akhirnya pasca itu kemudian ada lagi pertemuan selanjutnya, dan disitulah terjadi proses pergantian yang memang secara langsung saya kira PBNU waktu itu melakukan sikap yang sangat tegas dan memperlihatkan komitmennya untuk bagaimana Jatman ini tetap terjaga. Terpilihlah Kiai Haji Khalwani dan termasuk Kiai Haji Ali Maskurumu saya sebagai mudiramnya. Hasil kongres. Mudah-mudahan. Nah, boleh saja efek dari ini semua tidak membuat Abah Lutfi berhenti, Patah semangat. Akhirnya membentuk Jatma Aswaja ini. Patpan dulu. Sebelumnya kan Patman ya. kala itu. Tetapi entah kenapa, ya mungkin nanti kan Agus Mar yang akan bicara soal itu. Kenapa tiba-tiba terakhir ini muncul Jatma Aswaja. Nah, tentu bagi warga negara, saya kira siapapun ya, itu tidak dilarang untuk berserikat, membangun organisasi. Bahkan kalau kita merujuk kepada Perpu nomor 16 kalau tidak salah tahun 2017, ormas itu boleh saja tidak berizin selama dia tidak menabrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, oleh karena itu keberadaan Jatma Aswaja sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan saya kira tidak ada masalah. Nah, yang menjadi soal saya kira adalah bagi orang-orang Nahdien ini jangan sampai kemudian bingung. Bukan bingung, jangan sampai kemudian ada orang yang masih tetap berjatman di bawah naungan PBNU dan juga ikut-ikutan nimbrun di Jatma Aswaja. Itu yang bahaya. Bahwa kemudian tidak ada pelarangan soal itu, tapi kan ini secara etis. Apalagi kita tahu bagaimana prosesnya. Assalamualaikum. Nah, apalagi kita tahu prosesnya kan. Prosesnya bagaimana game Pekalongan ini membentuk Aswaja. Kalau saya mau mengatakan bahwa secara tegas ya, sebagai anak muda NU yang mengikuti terus diskursus ini, Abah Lutfi ini buat saya pembangkang di NU. Jadi saya juga mohon maaf ini kepada para muhibbing ya, pencinta Habib Lutfi ini, kita harus buka-bukaan kenapa ini menjadi penting supaya seluruh orang-orang Nahdien itu betul-betul memahami situasi yang ada, bahwa satu-satunya organisasi tarekat hari ini yang ada di bawah naungan PBNU yaitu Jatman. Jangan sampai ikut-ikutan menyeberang ke sebelah. Dan soal tadi pertanyaan bahwa bingung, saya yakin orang-orang NU yang betul-betul NU ya tidak akan bingung. Sudah cerdas. Yang sudah cerdas, yang sudah tercerahkan, yang selama ini mengikuti proses atau diskusi soal Jatman, Patman, dan hari ini menjadi Jatma, saya yakin tetap akan menentukan pilihannya yang terbaik lah, bahwa PBNU ini satu-satunya payung besar kita. Saya kira begitu. Berarti kalau menurut Bang Marno ya, sejarah berdirinya Jatma itu kan sejarah pembangkang gitu ya. Pembangkangan. Dan ini tidak perlu ditutup-tutupi karena kan ini tidak bisa. Sekarang ini tidak ada hal yang bisa disembunyikan, semua terekspos. Dan saya kira kita juga melihat secara konkret di media sosial betapa orang-orang NU speak up, memberikan perlawanan yang sangat tegas, keras terhadap Abah Lutfi yang semua orang dulu tidak pernah ada yang menyangka. Sekelas Abah Lutfi semua orang tahu, Pak. Beliau ini orang yang sangat dikagumi di masanya ya, sebelum ada hiruk pikuk yang terjadi yang terjadi akhir-akhir ini. Tetapi faktanya orang-orang NU sudah pada melek semua, sadar betul bahwa kemudian masih ada yang ikut-ikutan dan seterusnya.
Ya, saya kira itu hanya butuh proses. Ya. Butuh proses. Saya kira begitu. Luar biasa ini, luar biasa. Ini saya ucapkan selamat datang, Mas Narang. Ya, baru datang ya. Ini luar biasa nih dia. Ini lawyer ini. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bang Marno, kader NU dari Makassar, ini sangat luar biasa, menceritakan kronologis dari awal ini kan. Ini luar biasa. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Gus Mar tentang fenomena munculnya deklarasi Jatma Aswaja Pekalongan ini? Nah, monggo. Oke, terima kasih. Sebelum Mas Nanang nanti mungkin akan berbicara dari sudut pandang hukum. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tadi benar apa yang disampaikan oleh Mas Marno bahwa setiap warga negara masyarakat di Indonesia punya hak berserikat dan berkumpul, Ya. dilindungi undang-undang. Tapi dalam konteks Jatmanya Lutfi bin Yahya, saya kira bukan hanya itu persoalannya, tapi ada persoalan lain. Di antaranya yang terpenting adalah persoalan etika berorganisasi yang tadi disampaikan. Jadi secara legal formal ya, sebelum detail nanti Mas Nanang menjelaskan, secara umum menurut saya tidak masalah, punya otoritas, punya hak membuat lembaga siapapun. Yang penting lembaga itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Nah, yang pertama dari sisi penamaan, Jatma kan singkatan dari Jamiah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabar. Nah, Al-Mu'tabar maksudnya apa? Yang terkenal, Yang mu'tabar, yang masyhur, yang diakui legal. Nah, dari sini sendiri kita sebenarnya perlu mempertanyakan tarikat yang akan diwadahi oleh Lutfi bin Yahya, tarikat apa? Mu'tabarnya sejauh mana gitu. Ini perlu dipertanyakan. Karena dari sisi konteks pribadi Mbah Lutfi bin Yahya sendiri, beliau mengklaim diangkat mursyid oleh gurunya Mbah Malik, ya, yang notabene guru sepuh kita semua di sini di Banyumas. Ya, asal Banyumas. Sejauh yang kita teliti, kita bertanya kepada tokoh-tokoh yang usianya ketika itu menangi atau sezaman dengan Lutfi bin Yahya di sini, sering berkunjung ke pondoknya Mbak Malik. Sampai detik ini, saya dan teman-teman lain belum menemukan kesaksian, testimoni bahwa Mbah Malik pernah mengangkat Lutfi bin Yahya sebagai mursyid thoriqah dari Mbah Malik yang dia klaim adalah thoriqah Syadziliyah. Nah, sementara semua orang di Banyumas tahu, kiai di Banyumas tahu bahwa Mbah Malik itu thoriqahnya adalah thoriqah Naqsabandiyah Kholidiyah yang didapat dari gurunya yang notabene adalah Mbah abahnya sendiri, yakni Mbah Ilyas Sokaraja. Mbah Ilyas Sokaraja sampai hari ini turun kepada putra-putranya, penerus-penerus mursyid, thoriqahnya adalah Naqsabandi Kholidiyah, bukan Syadziliyah. Jadi kok makanya mu'tabarkah klaim kemursidan Lutfi bin Yahya sebagai mursyid Syadziliyah yang katanya mengaku didapat kemursidannya dari Mbah Malik Kedung Baruk. Nah, ini sekali lagi saya tidak sedang mengatakan sah atau tidak, tetapi setidaknya sampai detik ini atas penelusuran kita semuanya ya, melakukan penelusuran kepada saksi, tokoh-tokoh, sepuh-sepuh, orang yang sezaman dengan Lutfi bin Yahya dulu di sini. Saya belum mendapatkan yang lain, Gus Aung sendiri, Gus Muson sendiri, belum mendapatkan orang yang mengatakan, membenarkan bahwa Lutfi bin Yahya diangkat mursyid oleh Mbah Abdul Malik Kedung Baruk. Bahwa Lutfi bin Yahya adalah sering ke pondoknya Mbah Malik, yes, mereka menyaksikan. Tetapi apakah diangkat menjadi mursyid thoriqah oleh Mbah Malik? Belum ada yang bersaksi mengatakan. Belum ada yang mengatakan, misalkan
diceritain atau di apa namanya Mbah Malik bercerita bahwa saya pernah ngangkat LBY, belum ada. Saya sudah survei ke beberapa orang, begitu juga yang lain, Gus Aung, Gus Muso dan yang lain. Artinya dari sisi kemuktabaran beliau sebagai mursyid Sadziliyah yang mengklaim diangkat guru mursyid oleh Mbah Malik masih tanda tanya besar. Itu. Apalagi kemudian kalau lebih jauh kepada perkumpulan torikoh yang lain. Karena kemuktabaran beliau sendiri, dia sendiri sebagai mursyid Sadziliyah dari Kedung Baruk, Banyumas, Ini dipertanyakan. tidak muktabar sama sekali. Tidak mutabar, ya. Tidak muktabar sama sekali. Bukan lagi dipertanyakan. Dari sisi kalau berbicara muktabar loh ya. Satu itu. Yang kedua, bahwa saya juga sependapat bahwa para mursyid torikoh, pengurus Jatman NU Ya, di semua levelnya, baik dari Jatman Aliyah atau Jatman Pusat, Jatman Wusto atau Provinsi, dan Jatman Subiah Kabupaten seluruh Indonesia, saya yakin mereka tidak akan terpengaruh atas berdirinya Jatma Aswaja ini, karena mereka sudah punya wadah yang jauh lebih jelas kredibel, yaitu Jatman NU yang tidak lain adalah bagian dari badan otonomnya milik Nahdlatul Ulama di setiap levelnya. Akan tetapi ketika misalkan kok ada pengurus Jatman yang mau bergabung dengan Jatmannya Lutfi bin Yahya, ya menurut saya malah bagus. Artinya untuk sekaligus sebagai seleksi alam. Oh berarti dia masih lebih memilih Torikoh bersama dengan Lutfi bin Yahya, bersama dengan Torikoh Pak Alawiyah kalau menurut saya. Bisa lebih tepat disebut Torikoh Pak Alawiyah. Torikoh yang didirikan oleh keturunan Pak Alawi Yaman. Gak apa-apa, itu kan hak. Tetapi kalau begitu ya harus konsekuen dong. Kalau milih gabung dengan barisannya Lutfi bin Yahya, Torikoh Pak Alawiyah ini mundur dong dari Jatman NU. Secara apa tadi, etika berorganisasi. Karena kelahiran Jatma ini tidak salah kalau dikatakan sebagai lahir dari didahului atas sikap pembangkangan Lutfi bin Yahya terhadap NU, dalam hal ini PBNU, karena beliau ketika itu kan Rois Am Jatman Pusat membangkang. Gimana nggak disebut membangkang, membuat surat instruksi kepada pengurus Jatman untuk tidak menghadiri undangan PBNU. Itu kan pembangkangan yang terang-terangan faktual tertulis. Nah, orang yang sudah membangkang kepada PBNU, kok ada pengurus NU mau ikut bergabung, berarti ikut barisan pembangkang dong. ya, bersekutu dengan Nah, kejahatan. kalau sudah ikut barisan pembangkang ya jangan ikut barisannya NU. Menurut saya seperti itu. Saya kira sementara itu dulu. Intinya berarti Jatma Aswaja itu dari apa yang disampaikan Gusman, Bang Marno, ini Jatma Aswaja ini bukan NU ya, jelas begitu. Ya bukan. Sudah pasti. Kalau itu sih mereka juga ngomong. Tidak ada hubungannya dengan NU secara organisatoris. Cuma dari segi namanya itu loh, kan ada Dari- mirip-miripnya kan. Dari segi nama dan target yang ada di dalam kepala mereka pasti juga sasarannya orang-orang NU. Iya. Ya. Nah, cuma kan yang begini gimmick-gimmick seperti ini kita paham lah. Paham. Mungkin tidak pede. Soalnya Kak, kalau saya secara lebih ekstrim sebenarnya, ketika orang bicara masalah tarekat harusnya tidak lagi tergiur dengan label-label Ya, seperti itu, harus kemudian membuat organisasi baru untuk menyaingi apa yang sudah ada ya, kira-kira begitu. Menurut saya yang sudah ada jauh lebih terhormat, jauh lebih mulia, Lebih mulia, Lebih bayangkan kabar gitu. lebih mutabar. sudah berapa puluh tahun Kak. Usianya ini Jatmania sudah ada di PBNU. Nah, mumpung saya ingat, Mas Marno kan bagian dari pengurus GP Ansor, Iya. baik di wilayah maupun di tingkat pusat. Nah, kita kan sampai hari ini sering melihat ada orang
beratribut Banser pada acaranya Lutfi bin Haji di Pekalongan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Masa Banser mau ngawal orang yang bangga kepada Jadi NU? saya kira jelas aturannya ya. Yang pasti kalau di Ansor Banser itu perintahnya jelas bahwa seluruh agenda-agenda formal, agenda-agenda formal organisasi itu akan ada surat perintah yang keluar langsung secara terkoordinir ke bawah. Nah, cuma saja tidak bisa juga dihindari. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita di bawah ya mungkin karena itu tadi butuh proses, kasih saking kecintaannya terhadap label ulama. Dan semua orang paham lah bahwa yang namanya terutama Banser itu kan memang mengawal ulama. Jadi dalam perspektif sahabat-sahabat sampai hari ini, saya yakin bahwa mereka melakukan itu semua itu murni dari dalam, bukan atas perintah organisasi. Karena secara organisatoris sampai hari ini kalau ada pengawalan yang resmi itu pasti ada surat perintah secara berjenjang ya, tergantung dari level kepengurusan mana yang melakukan perkhidmatan tersebut. Saya kira seperti itu. Berarti selama ini belum ada kejelasan gitu. Ya saya kira jelas. Jelas. Maksudnya jelasnya di sini bahwa Jelas pembangkang gitu. Sama misalnya acara yang tadi kan, yang kemarin ini di Harlah. Semua Banser Ansor yang berjaga di situ sudah pasti itu berdasarkan surat perintah. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya ada acara-acara pengajian dan seterusnya itu yang misalnya tidak ada surat perintah, bisa jadi itu individual. Individual karena Ilegal mungkin secara organisasi. Ilegal secara organisasi. Maksudnya enggak itu kecintaan terhadap orang yang dianggap sebagai ulama. Atau mungkin Banser yang masih mukibin yang telat mengikuti informasi. Kalau secara etik kan bagaimana, mungkin toko yang membanggang PBNU kok masih dijaga. Ini gimana etiknya itu? Oke. Oh, luar biasa ini. Percakapan obrolan kita pada malam hari ini. Ini mumpung ketemu dengan Mas Nanang ini, lawyer kita dari Nanang Sugiri, advokat Tribata Banyumas. Saya Banser juga loh, Gus. Banser. Mantan Kasatker ya? Masa Kasatkoyon di sini. Sebalan di Mojokerto. Oh, 2018. Moga Mas Nanang gimana perspektifnya Tentang Jatma Aswaja ini dari kacamata Perspektif hukum ya. Hukumnya bagaimana ini? Baik, terima kasih. Mungkin saya belum bisa menelaah terlalu dalam, tapi beberapa poin bisa saya simpulkan ya. Yang pertama bahwa kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul dan berorganisasi jelas kita sepakat bahwa itu dijamin dan dilindungi, diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus urai dari situ dulu. Jadi siapapun orangnya, warga negara Indonesia selagi memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, berhak untuk membuat badan hukum apapun dalam hal tindakan apapun selagi itu sesuai dengan koridor dan aturan hukum yang berlaku. Kita dasar itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Jatma Aswaja ya. Jatma Aswaja sejauh ini yang saya tangkap adalah suatu badan hukum atau organisasi. Saya belum tahu persis ini bentuk badan hukumnya apa. Bisa ormas, bisa perkumpulan, bisa yayasan, bisa apa? Ormas. Oke, ormas. Ormas maka itu bisa didirikan di pusatnya di mana dan bisa dibuat cabang-cabang di daerah-daerah kabupaten provinsi yang ada di Indonesia. Itu bisa dilakukan. Dan beda sedikit pemahaman yang saya ketahui ketika bicara konteksnya perkumpulan, maka perkumpulan ini tidak beda jauh atau ormas ketika konteksnya hanya di suatu sekup wilayah tertentu maka tidak harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi ketika sudah harus mereka targetnya adalah menyebar ke seluruh Indonesia, maka seyogyanya harus terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Ada hal yang menarik dari Jatma Aswaja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah nama dan juga logo. Saya pun beberapa kali mengikuti medsos yang rame ya.
Jadi logo Aswaja, logo Jatma Aswaja yang saya tangkap adalah adanya di tengahnya ada logo semacam bentuk apa kurang jelas. Kemudian ada tulisan Arab, itu apa tulisannya juga saya belum tahu ini apa tulisan dan artinya. Tapi di situ diikat dalam suatu tali ya. Tali, terus kemudian ada bintang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Identik dengan ini. di luar tali ini ada bintang 9, kemudian nama Aswaja. Sedikit mengacu kepada perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta dari suatu badan hukum yang sudah terdaftar resmi di dalam Kementerian Hukum dan HAM. NU lahir sebelum Indonesia merdeka. Kemudian di dalam perjalanannya melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Badan Hukum, terdaftar di kurang lebih 2024 itu sebagai badan hukum dalam bentuk perkumpulan. Tentunya di situ bukan hanya sekedar visi misi anggaran dasar yang dituangkan dalam anggaran dasar, di situ juga ada logo organisasi, simbol-simbol organisasi dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Nah, saya berpendapat bahwa segala bentuk organisasi badan hukum yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM, maka segala sesuatu perangkat yang ada di dalamnya adalah mendapat perlindungan secara hukum. Ini satu. Sehingga ketika ada kelompok lain ingin mendirikan sesuatu perkumpulan atau badan hukum serupa, bisa ditengarai karena sistem pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM melalui online. Contoh, saya ilustrasikan badan hukum kan bisa saja nama CVPT juga badan hukum ya. Ketika nama itu sudah digunakan oleh badan hukum lain, maka secara otomatis tidak bisa digunakan oleh badan hukum yang baru akan didirikan. Karena itu, contoh, Nahdlatul Ulama disingkat NU. Ada ormas baru, perkumpulan baru ingin mendaftarkan dengan nama yang sama, otomatis ditolak. Otomatis ditolak karena sudah ada. Karena gitu. Dan ada beberapa kriteria yang memang diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM terhadap badan hukum itu sendiri. Setidaknya ada dua, saya kurang ini persis, sekitar 2 atau 3 suku kata untuk nama suatu badan hukum yang bisa diterima verifikasinya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berkaitan dengan sistem yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, ini melalui pendiriannya harus melalui notaris, notaris yang mengupload ke Kementerian Hukum dan HAM, karena sistemnya online. Sistemnya online sehingga sangat dimaklumi ketika ada error dan sebagainya. Tetapi tidak menghilangkan hak pelindungan hukum terhadap suatu badan hukum yang sudah terlebih dahulu terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa saya sampaikan demikian? Di situ ada logo tali dan juga bintang 9 yang ada di luar tali. Itu saya rasa sudah melekat di dalam ugorampe ya. Hal-hal yang mengikuti pendaftaran legalitas ke Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Logo ya, dan juga nama, karena visi misi itu juga melekat di dalam anggaran dasar atau tujuan daripada perkumpulan atau organisasi. Aswaja itu kan identik ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah sebagai saya yakin coba searching aja di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama itu sudah masuk dalam ideologi. Nggak bisa dicatut oleh orang lain serta merta tanpa ada komunikasi yang baik dengan NU. Itu siapapun orangnya, kelompoknya silahkan membuat, karena dilindungi undang-undang, membuat badan hukum apapun, tetapi tidak boleh mencatut baik logo, visi misi, nama dan lain sebagainya yang sudah terlebih dahulu terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kalau itu terjadi, itu pertanyaannya, kalau itu terjadi apa yang bisa dilakukan? NU, PBNU bisa melakukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun secara perdata. Di dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual itu diatur. Karena itu secara otomatis melekat. Yang bisa menganulir siapa? NU sendiri. Apa itu? Makna itu apa? Kamu menyerupai dan menggunakan.
yang sudah digunakan oleh NU. NU itu sendiri. Dan secara pendapat dalam ranah sisi lain ya jelas ini sangat tidak baik ketika ranahnya tentunya adalah saya berpendapat ya ini kan akan memecah belah. Ya. Ini tujuannya pasti akan memecah belah. Dan kesuksesannya adalah ketika ini dibiarkan. Kembali lagi pada yang bersangkutan, siapapun orangnya ini yang mendaftarkan dan mendirikan badan hukum itu sendiri, NU juga harus tegas. Ya. Dia masih tercatat terdaftar sebagai anggota NU enggak? Karena di dalam ADART NU jelas ketika dia mencoreng nama NU, merusak dan sebagainya, NU secara organisasi bisa mengambil tindakan secara organisasi. Itu seperti itu secara singkat. Wah, luar biasa. Berarti PBNU berhak ya? Bukan berhak, sangat berhak. Justru yang sangat berhak adalah NU. Oh, NU. NU. Ini mudah-mudahan didengarkan ya. Ya, artinya lembaga bantuan hukum NU kan ada, kan bisa bertindak secara organisasi. Bentuknya apa tuh, semacam gugatan atau apa ya? Bisa, makanya dalam sejauh ini yang saya pahami adalah tuntutan itu bisa dilayangkan dari sisi perdata ataupun pidana. Oh iya. Walaupun bentuk logonya tidak plek jiplek gitu ya, itu bisa ya? Kan ada tadi identitas. Identik. Masalahnya ada identik di situ. Ada aset-aset logo yang dipakai gitu ya? Makanya kita cross check di dalam makna logo yang diajukan oleh Jatma Aswaja itu sendiri, itu apa? Kalau sama maknanya dengan NU ya jelas nggak boleh. Tidak boleh. Oke. Tetapi dari segi simbolik yang ditampilkan dari logo itu sangat jelas sekali bahwa itu akan berupaya mencaplok warga NU. Iya. Karena di alam bawah sadar warga Nahdien hari ini, Mengelabui ya? ketika sudah melihat tali yang terikat seperti itu, lalu ada logo bintang 9, ini sudah ratusan tahun bos tersimpan di kepala. Iya. Ini Ya, bisa jadi besok lusa Patman yang berkegiatan, Patma Aswaja yang Aswaja. berkegiatan, orang-orang NU berbondong-bondong datang di sana karena dia pikir loh NU. ini NU ini. Ya, Nah, ya. tapi dalam sisi itu saya kira luar biasa lah Gem Pekalongan ini memikirkan segala sesuatunya untuk jangka panjang, dan saya punya keyakinan juga orang-orang di PBNU pasti juga akan memikirkan ini dan mendiskusikan ini seperti apa upaya-upaya yang dilakukan ke depan, terutama saya kira dalam rangka membentengi orang-orang NU Warga untuk NU. tidak menyeberang ke sana. Iya, kalau saya sepakat dengan Mas Nanang untuk itu tidak boleh dibiarkan. Iya. Karena ke depan bisa jadi nanti ada mantan pengurus atau mantan ketua GB Ansor, mantan ketua Banser Pusat kecewa ya dengan pimpinan sekarang karena tidak terakomodir kepentingannya, bikin apa nanti Bansor, Bansor Aswaja itu atau apalah gitu ya yang mirip-mirip itu dengan logo sama segitiga juga. Itu sudah demi kewibawaan organisasi yang telah didirikan oleh para pendiri NU dengan darah-darah, air mata gitu. Ya artinya sebetulnya peran daripada negara melalui lembaga Kementerian Hukum dan HAM-nya ini mesti juga harus mengevaluasi kinerjanya. Artinya tidak demokrat betul bebas, semua bebas membuat ormas apapun, tetapi ya kan setidaknya tidak hanya melihat hal-hal yang sifatnya aktual saja. Artinya apa? Ada maksud apa di belakang itu juga harus ditelaah dengan baik sehingga ke depan ini tidak memicu hal-hal yang sifatnya kontroversi seperti ini. Jadi penilaiannya bukan hanya normatif toh 3 suku kata terus kemudian nama tidak boleh sama, tidak boleh menggunakan logo yang sudah digunakan. Tidak seperti itu saja. Artinya ketika memang perkembangan ke depan Kementerian Hukum dan HAM bisa melakukan terobosan, ini ormas ini tujuannya apa kan bisa dianalisa. Ketika para pendirinya, jejak-jejak para pendirinya itu siapa? Artinya harus lebih dalam Harus lebih dalam kajiannya. Secara Tidak hanya substansial. seperti itu. Tidak hanya legal formal ya. Betul. Dan tidak hanya dilakukan secara sistem online. Jadi kita berharap bahwa lembaga Harus ada tim. Iya. jadi lembaga negara itu jangan sampai hanya menjadi alat bertengkarnya Ya. ormas. Alat legalisasi kelompok yang kecewa. Itu lebih parah lagi. Saya kira penting itu, setuju gitu. Jadi menelisik lebih dalam demi keutuhan bangsa dan negara kan. Tujuannya kan demi keutuhan umat. Iya, karena kan bangsa kita ini lelah kalau ngurusi konflik terus, Pak. Melihat substansinya. Ketika wah ini ternyata ini mau bikin
gara-gara nih kalau diizinkan mau bikin masalah baru ya jangan diizinkan. Harusnya direm, dan itulah sebenarnya fungsinya negara ada. Jangan negara ini itu tadi justru kemudian menjadi bagian pemicu dari terjadinya konflik. Jadi harus ada langkah-langkah awal sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Pengacara yang mesti secara reject dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini pasti diskursusnya akan panjang ini, Gus. Iya. Saya yakin. Dan saya sepakat itu akan berpotensi menimbulkan perpecahan Iya. di kalangan para guru mursyid Ya. Toriko di bawah. Ya kita maklum sekali lah ya, para guru mursyid, pengurus Jatman, NU itu kan banyak sekali yang tinggal di pedesaan, yang memang tidak tahu hiruk pikuk dinamika sosial politik, termasuk Jatman. Ya boro-boro mengikuti perkembangan medsos. Ya mungkin di tingkat-tingkat level elit mungkin ya, tapi di bawah kan ya memang tugasnya beliau-beliau ini para guru mursyid memang membimbing umat, Ngajar ya. Jadi kita memang berharap ya pasca adanya organisasi baru ini, saya sebenarnya malas menyebut namanya. Itu orang-orang NU juga secara struktural Ya. memang melakukan sosialisasi terkait dengan situasi yang ada ini, sehingga itu tadi tidak sekonyong-konyong orang karena melihat ada tali ya, di situ di logonya ada bintang 9 lalu kemudian ikut-ikutan karena menganggap ini juga NU. Jadi sekali lagi bahwa organisasi di bawah nama PBNU kalau bicara soal tarekat saya kira clear itu Jatman. Jatman. Dan Jatman bukan NU. iyalah Jatma Aswaja bukan NU. Jatmas aja bukan NU. Satu lagi Mas, Ya. mungkin saya berpendapat, ini pendapat pribadi ya. NU itu organisasi yang sangat besar dan sangat bagus, kuat sekali di dalam perlindungan anggota organisasinya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sangat kuat, termasuk peraturan organisasinya. Bahwa saya berpendapat ketika ada pengurus NU di level manapun, tetapi diketahui dia itu ya kan melakukan tindakan individu organisasi double kepengurusan masuk ke pengurusan sebelah, ini pun harus diambil tindakan dengan tegas, Mas. Karena enggak bisa terkait masalah, karena NU mengatur rangkap jabatan juga loh, Mas. Lebih ini rangkap jabatan terhadap di luar NU, dan termasuk orang-orang pendiri ini mesti PBNU mengambil sikap, panggil itu diklarifikasi, maksud lu apa, lu kan masih terdaftar ya, kalau memang terdaftar di dalam organisasi NU, kartanunya punya enggak, kan kayak gitu. Dan anehnya lagi Sekjen Jatman ini mantan Sekjen PBNU, orang nomor 2 di PBNU di masa lalu, mantan Sekjen PBNU. mantan Sekjen PBNU. Ya harus Jadi, ambil tindakan lah, sungguh dan luar biasa, organisasi harus tegas, karena tegasnya ini bukan arogan dan bukan, mohon maaf, NU, kenapa saya katakan NU harus tegas, karena demi menunjukkan marwah organisasi. Organisasi NU itu diatur dan dilindungi keanggotaannya, ke organisasinya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hukum organisasi ya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketika menegakkan itu bukan masalah galak, bukan masalah tidak toleran, bukan masalah tidak balas budi kepada siapapun, baik dia pernah menjabat di kepengurusan PBNU. Bukan, ini demi marwah organisasi. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Sepakat. Ini yang terbaik seperti itu. Kalau kita dengan gaya lah, kepenak lah, inilah itu dan sebagainya, ya tidak enak ya. tidak bisa kita Marwahnya hancur. marwahnya kita pegang, tidak bisa. Jadi, Karena hukumnya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. agar tidak diinjak-injak oleh orang lain, kelompok lain. Maka penting sekali dalam organisasi bukan hanya pengurus yang bisa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi semua kader anggota, sehingga dalam program organisasi saya punya pendapat seyogianya anggaran dasar, peraturan organisasi itu dipublish kepada seluruh kader, sehingga apa, kader NU paham betul ruhnya kemana ini organisasi. Itu seperti itu, Mas. Sepakat. Luar biasa, menurut kami obrolan kita pada malam hari ini sangat luar biasa. Pesan untuk pengurus PBNU tentunya, dan PR untuk pengurus PBNU ketika
logo ataupun apapun yang Nama. berhubungan nama yang berhubungan dengan NU itu harus termasuk pengurus-pengurus yang di situ berpijak Betul. dua kaki harus Dua kaki. bertindak tegas. Sepakat. Mungkin ada closing statement dari Gus Mar yang perlu disampaikan. Nah, saya kira cukup. Cukup dari Kang Marno sudah cukup ya. Terima kasih banyak atas Kang Marno, terus Gus Mar, terus Mas Nanang, lawyer yang luar biasa yang memberi wawasan biasa di luar. biasa di luar. Mudah-mudahan ini Saya tukang jaganya sendale poro kiai, Mas. oh ya siap-siap. Bukan sendale Habib ya, Mas. Terima kasih banyak. Apalagi yang menjadikan Jatma Aswaja adalah keturunan imigran dari Yaman Yaman, ya. dalam kurung Habib. Mengaku-ngaku keturunan Jadi Nabi. kalau sandalnya beliau hilang, Iya. saya nggak urusan. Tidak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Kalau perlu dihilangin sekalian. Iya. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa tanah air, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.